Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ferly Septi Irwansyah MSI. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 3 dengan beberapa orang anggota dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi dari kimia unsur utama mengenai salah satu subbab materinya, yaitu mengenai unsur golongan 13. Di sini untuk anggota kelompoknya yang pertama ada Arinur Pangesti, kemudian ada Charma, ada Fatma Wahyu Azahra, kemudian ada Ihsan Muhammad Sidik, dan yang terakhir ada saya sendiri, Yalma Salma Samia. Baik, langsung saja kita mulai presentasinya. Di sini yang pertama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian senyawa pada golongan 13. Nah, di sini kita bisa lihat ya pengertian dari unsur golongan 13 itu sendiri gitu ya. Di sini kita akan membahas mengenai strukturnya. Nah, di mana pada unsur-unsur golongan 13 atau yang biasa disebut unsur logam utama golongan 3A, di alam ini tidak ditemukan dalam bentuk unsur, melainkan dalam bentuk senyawanya gitu ya. Jadi sulit ditemukan dalam bentuk senyawa, sulit ditemukan dalam bentuk unsur gitu, tapi kita bisa menemukannya dalam berbagai bentuk senyawa gitu. Nah, unsur golongan 13 ini biasa disebut dengan golongan boron yang terletak di tabel periodik di golongan 3A ya, yang biasa kita sebut golongan 3A atau yang bisa disebut juga sebagai golongan 13. Nah, pada golongan ini disebut juga sebagai golongan ikosagen atau triel dari bahasa Yunani tri yang artinya 3 gitu. Nah, golongan ini terdiri dari unsur boron atau B, aluminium atau Al, kemudian gallium Ga, indium atau In, thallium Tl, dan juga ada unsur sintesis yang radioaktif. Di sini unsurnya yaitu nihonium atau Nh gitu. Nah, yang pertama di sini kita akan mempelajari struktur dari asam borat. Nah, yang pertama ini asam borat. Asam borat merupakan salah satu senyawa populer yang berikatan dengan boron gitu ya. Jadi asam borat ini termasuk salah satu senyawa yang di dalamnya terdapat unsur golongan 13 yaitu unsur boron gitu. Nah, asam ortoborat atau yang sering diringkas sebagai asam borat juga disebut hidrogen borat atau asam borat gitu ya. Dan juga banyak sebutan lainnya ya untuk asam borat ini. Nah, senyawa ini bisa kita temukan dalam bentuk kristal tidak berwarna atau serbuk putih yang larut dalam air gitu. Nah, asam borat ini dapat diperoleh dengan persamaan reaksi BX3 dalam fase solid ketika dilarutkan dalam air di 3H2O atau liquid dengan fasalnya liquid akan menjadi H3BO3 solid ditambah 3HX yang berfasa aqueous. Nah, kemudian senyawa yang kedua ada boron trifluorida atau BF3. Nah, BF3 ini merupakan senyawa anorganik dengan rumus BF3 ya atau boron trifluorida. Nah, BF3 ini termasuk ke dalam gas toksik tidak berwarna yang berbau menyengat dan dapat membentuk asap putih dalam kelembaban udara. Senyawa ini merupakan asam Lewis yang sangat berguna dan blok pembangun yang penting bagi senyawa boron lainnya. Kemudian di sini juga ada aluminium klorida yang merupakan salah satu senyawa gitu yang di dalamnya terdapat unsur golongan 13 yaitu Al gitu ya, aluminium. Nah, ini ada aluminium klorida atau AlCl3 merupakan senyawa kimia utama dari aluminium dan juga klorin gitu. Jadi aluminium klorida ini tersusun atas aluminium dan juga klorin. Nah, AlCl3 ini memiliki 3 struktur yang berbeda, bergantung pada temperatur dan fasanya gitu ya. Dia itu bisa mempunyai fasa padat, cair, dan juga gas. AlCl3 padat berbentuk seperti lembaran dengan fisik kristal closed pack kubik. Nah, dalam bentuk ini pusat Al menunjukkan geometri koordinasi oktahedral. Kemudian yang terakhir di sini ada indium ya, indium 3 oksida atau
In2O3 ini terbentuk saat logam indium dibakar di udara atau bila dihidroksida atau nitratnya dipanaskan gitu ya. Indium 3 oksida ini mengadopsi struktur seperti alumina dan bersifat amfoter gitu ya. Yaitu apa sih amfoter ini? Nah, amfoter ini mampu bereaksi dengan asam maupun basa. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada karakteristik senyawa pada golongan 13. Boleh di next nih. Di sini itu ada sifat fisik di mana golongan 13 terdiri dari unsur-unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan juga thallium. Dari semua unsur golongan ini, boron merupakan salah satu atau satu-satunya unsur non-logam dan diklasifikasikan sebagai unsur semilogam. Unsur-unsur dari golongan ini tidak menunjukkan pola titik lelah yang sederhana atau teratur, tetapi menunjukkan pola titik didih yang cenderung menurun dengan naiknya nomor atom. Karakteristik sifat ini disebabkan oleh perbedaan struktur fase padat dari masing-masing unsur. Bisa dilihat ya pada gambarnya, ada karakteristik dari sifat fisik masing-masing unsur boron, aluminium, gallium, indium, dan juga thallium. Lalu ada sifat fisiknya, lalu ada sifat kimianya, yaitu yang pertama, jari-jari cenderung berkurang dari Ga ke Ti kecuali logam Ai atau Al. Yang kedua itu jari-jari ion cenderung meningkat dari Al ke Ti. Lalu energi ionisasi pertama unsur golongan 13 cenderung berkurang dari Al ke Ti. Yang keempat, keelektronegatifan unsur golongan 13 cenderung bertambah dari Al ke Ti. Lalu titik cair unsur golongan 13 cenderung bertambah dari Ga ke Ti kecuali Al memiliki titik cair yang besar. Yang terakhir, titik didih unsur golongan 13 cenderung berkurang dari Al ke Ti. Pembahasan yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada reaktivitas senyawa pada golongan 13. Next. Kereaktifan suatu unsur dipengaruhi oleh kemudahan unsur tersebut berikatan dengan unsur lain dan membentuk senyawa. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu melepas atau menerima elektron, tergantung dengan kecenderungan dalam kemudahan dan kesulitan unsur tersebut menarik dan melepas elektron. Sifat kimia golongan 3A menggambarkan sifat logamnya naik dari atas ke bawah dalam satu golongan. Boron dalam kimia tidak reaktif kecuali pada temperatur tinggi. Aluminium adalah logam dengan reaktivitas yang tinggi. Aluminium segera teroksidasi dalam udara. Unsur-unsur golongan 3A tidak sereaktif unsur golongan 1A dan 2A. Boron merupakan suatu unsur dalam golongan 3A yang metaloid, sedangkan unsur-unsur lainnya tergolong logam. Reaktivitas unsur-unsur golongan ini tidak ada kecenderungan potensial reduksi golongan 3A negatif. Ini menunjukkan bahwa unsur 3A bersifat lebih logam dibanding hidrogen. Aluminium 3+ mempunyai potensial reduksi negatif yang paling besar di antara kation golongan 3A. Oleh karena itu, aluminium merupakan logam golongan 3A yang paling reaktif. Next. Kereaktifan senyawa golongan 13 yaitu jika bereaksi dengan unsur yang lain, yaitu yang pertama, unsur-unsur bereaksi lambat dengan air. Contohnya yaitu 2 gallium bereaksi dengan 6H2O dalam kondisi panas menghasilkan 2Ga3+ plus 6OH- plus 3H2. Selanjutnya, ketika dipanaskan dengan air yang sangat murni, semua unsur membentuk oksida, yaitu contohnya 4E plus 3O2 menjadi
2O3. E-nya di sini yaitu unsur seperti boron, aluminium, gallium, dan indium. Serta semua unsur golongan 13 mereduksi halogen, yaitu 2E bereaksi dengan 3X2 menghasilkan 2EX3, dan E di sini merupakan unsur golongan 13, yakni ada boron, aluminium, gallium, dan indium. Next. Contoh dari reaksi pada unsur golongan 13, yaitu yang pertama ada boron. Di sini reaksi dengan halogen. Boron bereaksi dengan halogen secara umum bahkan sampai terbakar dalam gas fluor. Kemudian membentuk asam oksi. Jika oksigen dalam pembakaran yang sangat eksotermik untuk membentuk oksida B2O3. Oksida ini bersifat asam. Selanjutnya, semua boron yang larut membentuk larutan yang bersifat basa bila dilarutkan dalam air, di mana ion BO3-2- bertindak sebagai basa dengan menghilangkan proton dan air. Next. Selanjutnya ada aluminium. Reaksi aluminium dengan udara, yaitu aluminium adalah logam berwarna putih keperakan. Permukaan logam aluminium dilapisi oksida yang membantunya melindungi logam agar tahan terhadap udara. Jadi aluminium tidak bereaksi dengan udara. Jika lapisan oksida rusak, logam aluminium bereaksi untuk menyerang atau bertahan. Aluminium akan terbakar dalam oksigen dengan nyala api membentuk aluminium oksida. Tadi dengan udara, yaitu hal ini serupa. Selanjutnya ada reaksi aluminium dengan asam. Logam aluminium larut dengan asam sulfur membentuk larutan yang mengandung ion Al bersama dengan gas hidrogen. Kemudian reaksi aluminium dengan halogen. Aluminium sangat reaktif terhadap unsur-unsur halogen seperti iodin, klorin, bromin, membentuk aluminium halida menjadi aluminium iodida, aluminium bromida, dan aluminium klorida. Serta reaksi aluminium dengan basa, yakni aluminium larut dengan natrium hidroksida. Next. Yang ketiga ada titanium. Talium. Reaksi yang pertama yaitu reaksi talium dengan udara. Potongan logam talium yang segar akan memudar dengan lambat, memberikan lapisan oksida kelabu yang melindungi sisa logam dari pengoksidasian lebih lanjut. Pada reaksi dengan oksida, talium menghasilkan talium 2O3 yang berwarna hitam coklat yang terdekomposisi menjadi TiO2O pada suhu 100 derajat Celcius. Kemudian reaksi talium dengan air. Talium terlihat tidak dapat bereaksi dengan air, akan tetapi logam talium ini memudar dengan lambat dalam air basah atau larut dalam air menghasilkan racun talium hidroksida. Kemudian reaksi talium dengan halogen. Logam talium bereaksi hebat dengan unsur-unsur halogen seperti fluorin, klorin, dan bromin membentuk talium fluorida, talium klorida, talium bromida, di mana ketiga senyawa ini bersifat racun. Serta yaitu yang terakhir reaksi talium dengan asam. Talium larut dengan lambat pada asam sulfat atau asam klorida HCl karena racun garam yang dihasilkan tidak larut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk sintesis senyawa pada golongan 13. Boleh lanjut. Yang pertama itu boron ya, di mana bubuk boron karbida terutama dibuat dengan cara mereaksikan karbon B2O3 dalam sebuah furnace listrik melalui reduksi karbotermal atau melalui reaksi-reaksi fasa gas.
Nah, untuk penggunaannya secara komersial, bubuk P4C ini biasanya dihaluskan dan dimurnikan untuk menghilangkan logam-logam pengotor. Nah, yang kedua ini aluminium. Untuk prosesnya ya aluminium ada 2 cara, yaitu proses Bayer merupakan proses pemurnian biskuit untuk memperoleh aluminium oksida, dan proses Hall-Héroult untuk merupakan proses peleburan aluminium oksida untuk menghasilkan aluminium murni. Pengolahan logam aluminium dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pemurnian dan tahap elektrolisis. Nah, di mana tahap pemurnian ini besi oksida Fe2O3 yang bersifat basa tidak larut dalam larutan NaOH. Bisa diperhatikan reaksinya Al2O3 solid ditambah 2OH- aqueous tambah H2O menghasilkan 2AlOH4 aqueous. Terus atau Al2O3 solid ditambah 2NaOH aqueous tambah 3H2O liquid menghasilkan 2NaAlOH4 aqueous. Nah, pengotor ini dipisahkan dengan penyaringan. Selanjutnya aluminium diendapkan dan difiltrasi dengan mengalirkan gas CO2 dan pengenceran. Untuk reaksinya 2NaAlOH4 aqueous ditambah CO2 gas menghasilkan 2AlOH3 solid tambah Na2CO3 aqueous ditambah H2O liquid atau 2NaAlOH4 aqueous ditambah CO2 gas menghasilkan 2AlOH3 solid tambah CO32 aqueous ditambah H2O liquid. Nah, endapan OH3 ini disaring, dikeringkan, lalu dipanaskan sehingga diperoleh Al2O3 murni atau disebut dengan alumnia. Nah, untuk reaksinya 2AlOH3 solid ditambah Al2O3 solid menghasilkan Al2O3 solid ditambah 3H2O gas. Nah, yang kedua ini tahap elektrolisis. Tahap elektrolisis ini menghasilkan aluminium di katode, sedangkan di anode terbentuk gas oksigen dan karbon dioksida. Sebenarnya reaksi elektrolisis ini berlangsung rumit dan belum sepenuhnya dipahami, tetapi dengan mengacu hasil akhir dapat dituliskan sebagai berikut untuk reaksinya, di mana Al2O3 liquid menghasilkan 2Al3 liquid ditambah liquid tambah 3O2 liquid. Nah, yang ketiga ini ada gallium. Untuk sintesis gallium atau pembuatan gallium ini dapat dibuat dengan 2 cara ya, yaitu hasil dari proses pembuatan aluminium, pemurnian biskuit melalui proses Bayer menghasilkan konsentrasi gallium pada larutan alkali dari sebuah aluminium. Terus untuk elektrolisis menggunakan sebuah elektroda merkuri yang memberikan konsentrasi lebih lanjut, dan elektrolisis lebih lanjut menggunakan katoda baja tahan karet. Dari hasil natrium karet menghasilkan logam gallium cair. Nah, untuk selanjutnya mangga saya serahkan. Oke, selanjutnya adalah sintesis senyawa pada golongan 3 unsur indium. Indium biasanya tidak dibuat di dalam laboratorium.
Indium merupakan hasil dari pembentukan timbal dan seng. Logam indium dihasilkan melalui proses elektrolisis germanium di dalam air. Nah, proses inilah lebih lanjut dibutuhkan untuk membuat aluminium murni dengan tujuan elektronik. Next. Kemudian ada unsur talium. Nah, unsur talium ini adalah logam talium diperoleh sebagai produk pada produksi asam belerang dengan pembakaran Praid dan juga pada peleburan timbal dan biji besi. Walaupun logam talium agak melimpah pada kulit bumi pada taksiran konsentrasi 0,7 mg per kg, kebanyakan pada gabungan mineral potasium pada tanah liat, tanah dan granit, sumber utama talium ditemukan pada tembaga, timbal, seng, dan biji sulfida lainnya. Yang terakhir adalah unsur nihonium. Ion seng dibentuk menjadi berkah dalam akselerator partikel dan ditembakkan pada lapisan tipis bismut dalam reaksi fusi dingin. Itulah sintesis senyawa pada golongan 13. Next. Kesimpulannya pada kesempatan ini, unsur-unsur pada golongan 13 atau yang bisa disebut juga unsur logam utama atau golongan 3A di alam tidak ditemukan dalam bentuk unsur melainkan dalam bentuk senyawanya. Golongan boron adalah unsur kimia golongan 13 atau 3A di dalam tabel periodik golongan ini terdiri dari unsur boron, gallium, aluminium, indium, dan talium, dan unsur sintesis yang radioaktif disebut dengan nihonium. Boron merupakan unsur yang pertama dalam golongan 3A yang tergolong metaloid, sedangkan unsur-unsur lainnya tergolong logam reaktivitas. Unsur-unsur golongan ini tidak ada kecenderungan potensial reduksi golongan 3A negatif. Ini menunjukkan bahwa unsur 3A bersifat lebih logam dibanding hidrogen Al3+, mempunyai potensial reduksi negatif yang paling besar di antara kation golongan 3A. Oleh karena itu, Al merupakan logam golongan 3A yang paling aktif. Mensintesis golongan di 3A tidak semua bisa dilakukan dengan secara laboratorium. Adapun sintesis dari hasil turunan senyawa lain dan murni terbentuk sendiri secara alami. Sekian yang saya sampaikan, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua yang telah memaparkan materinya, dan saya ucapkan pula terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.